Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Di sini akan dijelaskan tentang materi kuliah hadis ahkam 1, materi yang ke-11 dengan tema hadis-hadis tentang hutang piutang. Ini ada contoh gambar. Ini gunanya fungsi untuk memudahkan Ananda memahami materi. Jadi dalam video presentasi ini dicantumkan gambar-gambar untuk memudahkan Anda memahami materi. Sesuai dengan tema kita hadis-hadis tentang hutang piutang. Ini ada contoh hutang piutang. Mungkin Anda sudah memahami ataupun ada juga yang telah mempraktekkan hutang atau meminjam. Dan ini ada slogan di sini, segera lunasi hutang. Ini salah satu contoh transaksi dalam bentuk hutang piutang. Ini gambaran umumnya. Hutang piutang terkadang itu tidak dapat dihindari. Padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini, sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat, hubungan antar makhluk. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Karena itulah kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Realita kenyataan fakta yang ada tidak dapat dipungkiri. Suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta, menjadi bukti terjadinya kegiatan pinjam-meminjam. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan pinjam-meminjam dan keadilan berkenaan dengan masalah hutang piutang ini. Padahal perkara hutang piutang ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka. Sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil. Keadaan orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang di suatu waktu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak, namun keadaan itu dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya, atau yang lain halnya untuk dengan cara memperoleh uang atau tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka mesti harus meminjam untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ada istilah hutang piutang. Kita lihat di gambar di sini, ya. Ada orang pusing dikejar debt collector, ya, karena kredit bank dan lain sebagainya, karena hutang akibat gaya hidup yang berlebihan. Di sini hutang, di sana hutang, di mana saja hutang. Akhirnya hutang menjadi menumpuk.
Nah, ini sikap hedonisme yang karena gaya hidup berlebihan, ya, terlilit hutang, tidak mampu membayar hutang, ya, akibatnya, nah, banyak akibat, bisa menjadi miskin atau yang lainnya. Itu kita bisa melihat fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, terus juga ini tentunya ada kaitan dengan utang yang terus menggelembung, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia yang kalau kita lihat utang untuk pemerintah itu dari waktu ke waktu itu kelihatannya berdasarkan data, ya, stok uang utang pemerintah itu terus menggelembung, terus meningkat. Nah, kemudian ini ada contoh gambaran orang yang berhutang, ya. Nah, lanjut kita lihat pengertian dari hutang. Dan ini kan bahasa Inggris, artinya itu hutang, ya. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah hutang, piutang, itu ada juga di istilah kredit. Nah, hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dari pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat. Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di masyarakat, sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman dengan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan. Kita lihat di sini. Ini pengetahuan itu secara umum yang dipahami masyarakat. Utang itu adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam, di mana pengembalian di kemudian hari dengan jumlah yang sama, itu sesuai perjanjian. Nah, secara terminologi fikih muamalah, hutang piutang itu disebut dain. Nah, maka di dalam hadis ada banyak disebutkan kata-kata dain yang maknanya adalah hutang piutang. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qardun yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Nah, dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dain dengan qard dalam bahasa fikih muamalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan ataupun qardun harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya. Pertama, dalam terminologi, dalam pengertian secara bahasa, fikih, secara istilah fikih muamalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut qardun. Dalam pengertian fikih diartikan sebagai perbuatan memberikan hak mirip untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain, dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan. Dan pada waktu tertentu, penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman. Kedua, dalam bahasa perbankan, pemberian utang atau pembiayaan disebut dengan kredit.
Nah, kata kredit secara kebahasaan itu berasal dari kata credo yang dalam pengertian keagamaan berarti kepercayaan. Adapun pengertian kata credo yang terkait dengan masalah finansial adalah memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman. Nah, berarti kita menerima pinjaman dari pihak lain yang mana harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi, ketika akad. Secara umum, ketiga istilah di atas, ada yang kredit, ada dayin, ada qardun, ya. Ketiga istilah di atas ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan istilah antara utang, kredit, dan dayin hanya perbedaan bahasa saja, yang dalam pengertian umum masyarakat tidak berbeda, sedangkan perbedaan antara pinjaman, pembiayaan, dan qardun juga demikian. Adanya perbedaan pengertian yang disampaikan oleh para pakar hukum, baik pakar hukum Islam maupun para pakar perbankan di dunia dan Indonesia, tidak menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan. Perbedaan yang terjadi biasanya hanya dalam redaksional pemberian definisi saja. Artinya secara prakteknya ya itu tidak ada perbedaan pemaknaan, maksudnya itu sama saja. Ya. Meskipun dalam secara redaksional itu pemberian definisinya itu bisa berbeda, tetapi secara prakteknya itu pemaknaannya sama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian qardun yang disampaikan beberapa pakar hukum Islam fuqaha sebagai berikut. Yang pertama adalah Said Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qardun sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat menerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikan. Nah, artinya secara praktik bisa kita artikan ya, kita meminjam umpamanya 1.000 ya, dan berjanji akan mengembalikannya. Ya, ketika dikembalikan juga dikembalikan dengan uang yang nominalnya sama, yaitu 1.000. Jadi yang dilanjut, penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikan. Kemudian Abdul Husain At-Tariqi memberikan pengertian qardun sebagai pembayaran harta pada orang memanfaatkan, kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada penerimanya. Ya, kan sama juga artinya dengan di atas. Kita pinjam uang 1.000, ya suatu saat yang 1.000 itu bisa kita manfaatkan, dan suatu saat yang 1.000 itu harus kita kembalikan kepada pemiliknya, kepada siapa kita berhutang. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi As-Siddiqi mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambil darinya dahulu. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka qardun memiliki dua pengertian, yaitu i'arah yang menggunakan arti tabarruj atau memberikan harta kepada orang dasar akan dikembalikan, dan pengertian muawadah karena harga yang diambil bukan sekadar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayarkan gantinya. Nah, inilah pengertian dari hutang piutang itu secara bahasa dan istilah.